Selamat pagi teman-teman, berjumpa kembali dengan Dewa untuk belajar bersama. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Teman-teman, apa kabar hari ini? Sehat semua bukan? Sebagai insan beragama, sebelum belajar, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Teman-teman, untuk menambah rasa cinta tanah air, mari kita nyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Siapa yang hobi memasak? Bisakah kalian membuat kue? Dalam membuat kue, biasanya menggunakan oven atau pemanggang. Proses perpindahan panas apa sajakah yang terjadi dan perlu diperhitungkan untuk menggunakan alat tersebut? Pada pembelajaran ini, kita akan pelajari bersama-sama. Adapun tujuan pembelajarannya adalah satu, siswa mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan pada media elektronik secara tepat. 2. Siswa mampu menyusun tabel contoh benda-benda yang menggunakan konsep perpindahan kalor secara rinci dan lengkap. 3. Siswa mampu mengidentifikasi bahan dan alat untuk membuat gambar cerita secara benar. Teman-teman, perhatikan gambar berikut ini. Samakah fungsi kedua alat tersebut? Samakah sumber panas yang digunakan pada kedua alat tersebut? Untuk lebih jelasnya, mari kita baca bacaan berikut.
Berdasarkan bacaan di atas, tulislah hal-hal yang kamu pahami dari setiap paragraf pada bacaan dalam sebuah kalimat. Kalimat-kalimat tersebut akan mewakili isi dari bacaan yang kamu baca. Tuliskan pada tempat berikut ini ya. Misalnya paragraf 1. Apa isi dari bacaan tersebut? Paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4, paragraf 5, dan paragraf 6. Teman-teman, tetap semangat belajar ya. Sekarang berdiri, kita tepuk PPK bersama-sama terlebih dahulu. Teman-teman, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. teman-teman, banyak sekali peralatan rumah tangga yang menggunakan bahan konduktor dan isolator. Lakukan pengamatan secara saksama di rumahmu. Identifikasikan nama, kegunaan, dan sifat hantaran yang ada pada alat tersebut. Gunakan tabel berikut ini ya. Tabel hasil pengamatan alat-alat rumah tangga. Di situ ada nama alat dan bagiannya. Ada bahan, kegunaan, dan sifat hantaran. Lihat contohnya. Nama alat dan bagiannya, misalnya pegangan panci. Itu terbuat dari bahan plastik. Kegunaannya adalah untuk membuka dan menutup panci. Sedangkan sifat hantarannya adalah sebagai isolator. Nah, kamu cari contoh 5 lagi ya. Teman-teman, apa yang kalian dapatkan dari pengamatan tadi? Jangan lupa buatlah kesimpulannya ya. Ternyata banyak peralatan rumahku yang mengandung bahan konduktor dan isolator. Benar Dewa, ibuku juga punya setrika arang peninggalan nenek. Namun, sekarang setrika listrik sudah semakin canggih. Bicara mengenai barang peninggalan, aku punya buku cerita kesayangan ayahku waktu beliau seumuran kita. Di dalam buku ada gambar cerita yang menarik. Kamu pasti suka melihatnya. Wah, kamu tahu saja kalau saya suka menggambar. Bolehkah saya lihat gambar cerita yang ada di dalam buku cerita milik ayahmu? Teman-teman, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan gambar cerita? Bacalah bacaan berikut dengan saksama.
Teman-teman, ayo sekarang mencoba. 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan gambar cerita. 2. Guntinglah sebuah gambar cerita, lalu tempelkan di sebuah kertas. Kemudian tulislah keterangan tentang A. Pembuat gambar, B. Teknik yang digunakan, C. Alat yang digunakan. Teman-teman, hari ini kita telah belajar tentang 1. Kita telah mampu menyajikan hasil kesimpulan isi teks penjelasan dari media elektronik secara lengkap. 2. Banyak sekali alat rumah tangga yang menggunakan prinsip konduksi dan isolasi. Contoh benda konduktor adalah panci karena terbuat dari bahan aluminium yang bersifat penghantar panas yang sangat baik. Contoh benda isolator adalah selimut. Selimut memerangkap udara yang bersifat isolator. 3. Kita juga sudah memahami gambar cerita, yaitu gambar yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. 4. Menggambar cerita dapat dilakukan dengan teknik basah dan teknik kering. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita nyanyikan lagu Mocopat Gambung. Kalian sudah bisa kan? Jika belum, mari kita nyanyikan bersama-sama. Teman-teman. Gambung laras pelok patet 6. Sekar gambung pencatur, kanjinatur, pola kang kalantur, tanpa sutur, katulo-tulo katali, kadaluar sokapasuk, kapat-kapan dadi awon. Gambung laras pelok patet 6. Sekar gambung pencatur, kanjinatur, pola kang kalantur, tanpa sutur, katulo-tulo katali, kadaluar sokapasuk, kapat-kapan dadi awon. Teman-teman, terima kasih telah belajar bersama Dewa. Semoga bermanfaat. Oh ya, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.